Aku bingung banget, aku aja belum masak malam ini. Makanya aku baru datang pagi ke warung. Ternyata udah ada makanan yang tersusun. Apa itu sisaan kemarin ya? Soalnya kan nggak mungkin kalau Aris yang masak. Karena boneka jenglot ini ya. Jadi selain warungku rame, tapi aku juga bisa hemat pengeluaran buat masak. Kalau emang karena pengaruh boneka jenglot, berarti aku akan makin kaya dong. Tapi harus tetap acting seakan aku nggak pakai ilmu hitam apapun. Rumah makan Padang Pak Rahmat kelihatannya rame ya. Tiap hari ada aja yang beli. Padahal jauh dari tempatnya Pak Rahmat ada rumah makan Padang baru yang baru buka. Lebih gede juga tempatnya. Ya saya percaya aja Pak, rezeki datangnya dari mana aja. Walaupun ada rumah makan di Padang yang lain, kalau emang beberapa lidahnya cocok di saya, ya bakal balik lagi ke saya. Iya Pak, bener. Tadi saya lewat ke sana ramenya gak beda jauh. Punya Pak Rahmat rame, punya orang lain juga rame. Berarti rasa masakan Pak Rahmat gak beda jauh lah sama rumah makan Padang yang baru. Hahaha, enggak juga Pak, kan baik lagi ke selera masing-masing. Kalau cocoknya ke saya, ya ke saya. Kalau enggak, ya ke yang lain. Tapi apa Pak Rahmat gak takut? Rumah makan Pak Rahmat kan bisa dibilang tradisional banget. Sedangkan makin kesini zaman makin modern. Dan banyak rumah makan Padang yang udah upgrade biar rumah makan Padang mereka jadi modern juga. Saya emang gak mau. Kadang kalau udah upgrade jadi modern-modern gitu, rasanya bakal beda. Saya milih tetap buat tradisional aja apa adanya. Lagian juga kalaupun saya bangkrut, ya mungkin memang jalannya Pak. Pak Rahmat ini bener-bener hebat, rendah hati banget, dan selalu percaya rezeki gak akan ketukar. Hebat deh Pak Rahmat, saya jadi terinspirasi deh sama Pak Rahmat. Bapak bisa aja. Ya saya hanya berbagi tips aja, biar selalu bersyukur aja Pak. Haha. Mas Aris, gimana hari ini? Penjualan rame apa sepi nih? Seperti biasa Pak, rame banget. Ini aja saya baru selesai ngelayanin pelanggan. Wah bagus deh kalau gitu. Oh iya, jangan lupa ya Mas, kalau ada cucian piring langsung cuci dan dilap. Terus lantainya juga jangan sampai kotor. Gak enak kalau ada pelanggan tapi lantainya kotor. Iya Pak, siap. Pak, saya boleh minta sesuatu gak sih? Bilang aja Mas Aris, mau minta apa kamu? Hehe, Pak, kan kerjaan saya ditambah. Saya juga sendiri sini. Jadi pastinya semua saya yang urus. Bisa gak kalau saya minta naik gaji? Hehehe. Maaf Pak sebelumnya. Oh alah, ternyata kamu mau naik gaji toh. Tenang aja Mas Aris, selama kerja kamu bagus, saya bakal ngasih kamu bonus dan naik gaji kok. Enak toh kerja sama saya, digaji sesuai dengan kinerja kamu. Saya nggak akan ngebayarin pegawai saya kerjaan ditambah, terus tapi gaji gak nambah-nambah. Yang ada nanti malah nggak betah kerja sama saya. Hehehe, emang Pak Rahmat ini bos terbaik deh. Saya jadi makin nyaman kerja di sini. Bonusnya banyak, gajinya layak. Semoga Pak Rahmat sukses terus ya Pak. Amin, amin. Makasih Mas Aris doanya. Ya semoga betah-betah deh Mas di sini. Kan Mas Aris juga kerja sama saya udah lama. Dari awal saya buka rumah makan Padang sampai sekarang pun tetap Mas Aris yang jagain. Hehehe, iya Pak. Semoga aja ya Pak, biar rumah makan ini rame terus. Kalau bisa sampai buka cabang, biar makin gede. Hehehe. Bisa aja kamu. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Kalau ada apa-apa kabarin saya, oke? Oke Pak, hati-hati di jalan. Halo Aris, ada apa? Ada bahan yang kurang atau masakan yang kurang? Enggak Pak, cuma rumah makan kita sepi banget. Orang-orang pada ngantri ke rumah makan yang baru Pak. Makanya tempat kita sepi banget, gak ada pelanggan. Aduh, gimana ya ini? Kalau sepi terus yang ada malah bangkrut. Nanti saya cari cara deh ya Aris. Kamu tetap jualan aja di sana. Nanti saya atur strategi baru biar rumah makan Padang kita balik rame lagi. Oke Pak, semoga aja warung kita balik rame lagi ya Pak. Biar saya ada kerjaan lagi. Semenjak warung sepi, saya jadi kebanyakan diem di warung nih Pak. Jadi bingung harus apa. Sekalinya ada pembeli paling 1 atau 2 orang aja. Habis itu gak ada lagi. Ya udah oke, kamu tenang aja ya. Nanti saya usahain biar rumah makan Padang kita kembali rame lagi. Makasih ya Aris infonya. Iya Pak, sama-sama. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus cari cara supaya rumah makan Padangku kembali ramai. Apapun itu harus aku lakuin. Kalau sepi terus yang ada malah bangkrut. Kenapa sih harus ada rumah makan Padang yang baru di dekat sana? Nambah-nambah saingan aja. Mana yang baru lebih gede tempatnya. Pasti orang-orang juga milih buat kesana.
Ternyata bener ya yang dibilang Aris. Aku lihat sendiri gimana sepinya rumah makan Padangku. Kalau gini terus kasihan juga Aris. Kan gaji dia hasil penjualan makanan di rumah makan. Kalau sepi terus yang ada gajinya malah sedikit. Kamu sepertinya sedang kesusahan. Terlihat jelas dari raut wajah kamu yang sepertinya banyak pikiran. Ada apa dan ada masalah apa? Biar aku bantu dan cari jalan keluar. Begini mak, semenjak ada rumah makan Padang yang baru di sana, rumah Padang punya saya jadi sepi. Sedangkan saya harus bayar karyawan, bayar kontrakan, ruko, belanja kebutuhan. Aduh, pusing deh. Sepertinya permasalahanmu adalah persaingan. Baiklah kalau begitu, aku punya solusi terbaik. Tapi dengan catatan, kamu harus melakukannya dengan benar. Dan juga kamu harus bersedia kapanpun itu. Apa kamu sanggup? Saya sanggup mak, apapun itu saya mau. Yang penting usaha saya baik lancar lagi. Daripada terus-terusan sepi begini, saya malah rugi nanti. Saya siap mak, mengikuti saran dari mak. Saya harus apa mak? Ini, kamu harus ritual jenglot ini setiap malam. Maka usahamu akan berjalan dengan baik lagi seperti dahulu kala. Hah? Astagfirullah, ini beneran mak? Ritual jenglot? Gak ada cara lain. Ini serem banget mak, saya takut. Tidak ada cara lain lagi. Kalau kamu memang mau usahamu ramai lagi, maka ikutilah ritual jenglot ini. Namun jika kamu gak mau, maka kamu akan selalu berada di bawah alias miskin. Oke mak, saya setuju. Saya harus melakukan ritual apa? Apa yang harus saya lakukan dan persiapkan? Mudah saja, kamu hanya perlu menyiapkan sesajen dan membaca mantra untuk membuat jenglot ini hidup dan menolong kamu. Kamu harus lakukan setiap malam agar daganganmu selalu ramai setiap harinya. Wah, itu mudah banget mak. Oke kalau begitu, nanti langsung saya coba. Kalau berhasil, berarti emang benar-benar ini ampuh. Saya jadi kembali kaya lagi. Kalau begitu, saya pergi dulu. Aku harus ikuti dan rajin untuk melakukan ritual jenggot ini biar aku kembali kaya dan bisa mengalahkan rumah Padang di sebelah. Pak Jikri, habis bungkus nasi Padang nih kayaknya. Iya nih pak, aduh ngantrinya parah banget. Tadi mah ini aja saya kebagian yang terakhir. Udah gak dapet gulai favorit saya ini. Aduh. Syukur deh kalau rame. Nanti kapan-kapan saya bikinin deh khusus buat Pak Jikri biar nggak kehabisan. Boleh pak. Yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya pak. Saya udah lapar banget. Mau makan nasi Padangnya Pak Rahmat di rumah. Mari Pak, mari. Selamat menikmati ya. Jangan lupa balik lagi. Bawa saudara-saudaranya ya ke sini. Siap pak. Mari pak. Makasih ya. Wah pak, hari ini ramenya parah banget. Saya aja sampai kewalahan sendiri. Untung aja pada dibungkus. Gak kebayang kalau ada yang makan di sini juga. Bakal seribet apa sih? Wah, syukurlah kalau rame. Saya jadi ikut senang. Gak jadi deh ngasih kamu bonus dikit ke kamu. Hehehe. Tadinya kalau sampai sepi berhari-hari saya nggak akan ngasih bonus ke kamu bulan ini. Ya, hahaha. Untung udah kembali rame ya pak. Jadinya saya tetap dapat bonus deh ini. Tadi ada yang ngerepil gulai sampai 3 kali, rendang 3 kali. Bahkan ayam goreng pun pas ngegoreng saya tinggalin pak. Waduh, berarti rame banget ya. Gak apa-apa, walaupun capek nanti kan yang enak kan kamu juga. Kalau udah mencapai target masih ada bonus dari saya. Tenang aja, oke? Pak Rahmat ini emang bos yang paling baik deh pokoknya. Saya jadi betah kerja di sini terus-terusan. Ha. Ya harus dibetah-betahin ya mas. Soalnya nyari karyawan ini gak gampang. Susahnya sama kayak nyari jodoh, cocok-cocokan gitu. Hahaha. Makin lama usaha Pak Rahmat makin lancar aja nih. Gak kalah loh sama rumah makan Padang yang sebelah. Bahkan rumah makan Padang itu udah mulai sepi. Malah rumah makan Padang Pak Rahmat yang terus meningkat. Iya bener banget bu. Malahan saking ramenya saya kadang sampai gak kebagian lauknya. Cepet banget habisnya. Gokil sih Pak Rahmat. Usahanya selalu lancar. Apa Jikri sama Bu Risma bisa aja. Itu semua kan karena pelanggan setia saya. Seperti kalian. Pak Jikri katanya gak kebagian lauk ya. Padahal saya udah stok sebanyak-banyaknya loh. Biar semua kebagian. Malah tetap ada aja yang gak kebagian. Hahaha. Iya pak, berapa kali tuh saya kesana tapi gak kebagian. Akhirnya kejadi dia makan pakai lauk Pak Rahmat. Pak Rahmat, apa nggak sebaiknya nambah pegawai? Soalnya saya lihat Mas Aris dia kewalahan kalau ngerjain semuanya sendirian. Kadang sampai ada pelanggan yang marah-marah karena nunggunya kelamaan.
Saya juga maunya nambah sih Bu. Cuma ya begitu, belum ada yang cocok. Untuk saat ini kadang saya yang bantuin dia di rumah makan. Cuman kalau buat nambah saya selektif sih Bu orangnya. Soalnya kan saya pasti bakal nyerahin toko ini ke pegawai saya. Jadi ya gitu deh, masih susah soalnya. Hehehe. Iya juga ya Pak. Apalagi Mas Aris kan udah kerja sama Pak Rahmat dari awal. Pak Rahmat bukan rumah makan Padang pertama kali. Jadi wajar aja kalau Pak Rahmat dari yang bisa dipercaya sepenuhnya. Nah iya Pak, kalau sama Mas Aris kan saya sudah kenal dia kayak gimana. Bahkan saya juga kenal sama keluarganya juga. Jadi makanya saya percaya sama Mas Aris. Pak Rahmat tipsnya dong, biar yang punya usaha juga rame usaha aja. Apa Pak ya? Ya paling tekunin aja sih. Kalau usaha mah harus mau jatuh bangun. Kalau ngerasa jatuh sekali ya jangan langsung nyerah, tapi harus bangkit dan coba kesempatan baru. Pak Rahmat ini memang menginspirasi banget deh. Pantas aja usahanya rame. Dianya aja baik hati dan gak sombong. Jadi orang-orang yang beli juga enak, gak ngerasa dijutekin sama Pak Rahmat. Kok makanan ini masih awet ya? Kelihatannya kayak baru dimasak aja. Apa emang kemarin Mas Aris yang masak? Mas Aris, kemarin masak lauk baru ya? Hah? Enggak Pak, kan biasanya emang Bapak yang masak di sini. Saya mana bisa masak ini semua Pak. Yang ada rasanya malah gak enak nanti. Hehehe. Oh, ya udah, kalau bukan kamu mah yang masak, yang ini jualin aja ya kayak biasa. Saya mau pergi dulu deh ke rumah. Nanti agak siangan, saya baru balik ke sini lagi ya Mas. Saya mau istirahat dulu. Oke Pak, siap. Nanti saya siap-siapin yang lain. Seperti biasa, nyiapin piring, nyapu, dan ngepel lantai kan. Nah, bener itu Mas Aris. Ya udah, saya pulang dulu ya. Kalau gitu, kalau ada apa-apa langsung telepon saya aja. Kalau bukan Mas Aris, terus siapa ya yang masak dan nyiapin makanan ini semua? Bahkan aku aja belum masak buat hari ini. Oke Pak, hati-hati di jalan. Pak Rahmat kenapa ya? Kan udah jelas-jelas tiap malam dia yang masak buat dagangan hari ini. Malah dia yang kebingungan sendiri. Ah, biarinlah, aku harus nyampe tenaga nih, karena pasti bakal rame banget. Aku bingung banget, aku aja belum masak malam ini. Makanya aku baru datang pagi ke warung. Ternyata udah ada makanan yang tersusun. Apa itu sisaan kemarin ya? Soalnya kan nggak mungkin kalau Aris yang masak. Karena boneka jenglot ini ya. Jadi selain warungku rame, tapi aku juga bisa hemat pengeluaran buat masak. Kalau emang karena pengaruh boneka jenglot, berarti aku akan makin kaya dong. Tapi harus tetap acting seakan aku nggak pakai ilmu hitam apapun. Jadi orang-orang bakal terus percaya ke aku. Hehehe. Nyam-nyam. Kok rasanya aneh ya? Kayak nggak seperti biasanya deh. Rasanya beda, agak asem-asem gitu. Apa aku tanya aja deh sama Mas Aris. Mas Aris, maaf boleh kesini sebentar gak? Ada apa Bu Risma? Butuh minum atau lauknya kurang? Enggak Mas, saya cuma mau nanya aja. Ini dimasaknya kapan ya? Kok rasanya kayak udah basi gitu sih? Asem. Terus juga teksturnya nggak kayak biasanya. Ini encer banget. Yang biasanya kan kental. Terus juga rempahnya berasa banget. Tadi pagi baru dimasak kok Bu sama Pak Rahmatnya langsung. Pak Rahmat sih selalu masak setiap hari Bu. Sebelum saya datang ke sini, gulainya saya ganti aja ya Bu. Yang ini jangan dimakan. Mungkin aja kecampur apa gitu. Jadi rasanya berubah. Oh, ya udah Mas, kalau kayak gitu minta diganti aja ya. Bu, ini gula yang barunya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Ini aneh banget. Gak biasanya makanan kerasa aneh. Pasti ini ada yang gak beres. Makanya gulainya kerasa aneh. Nanti aku harus bilang ke Pak Rahmat. Masa iya baru dimasak tapi rasanya aneh. Padahal kelihatannya juga masih fresh semua. Apa jangan-jangan Bu Risma emang pengen nyari untung aja? Makanya dia bilang makanannya ini kayak basi. Halo Pak Rahmat. Iya Aris, ada apa nelpon? Saya belum bisa ke sana. Kerjaan di rumah saya masih banyak. Begini Pak, tadi ada pelanggan yang komplain. Katanya makanannya nggak fresh. Apa bener Bapak tadi pagi baru masak? Iya kok Aris, tadi pagi saya masak. Kamu kan lihat sendiri aja tampilannya. Kalau itu sisa kemarin, nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada jamur atau bakteri yang lain. Iya Pak, saya percaya. Saya aja bingung kenapa pelanggan komplain kayak begitu. Ya udah Mas Aris, jangan terlalu dipikirin. Mungkin itu kebetulan aja, atau mungkin pas kamu nyajiin belum keaduk makanya rasanya aneh. Iya Pak. Ya udah kalau gitu saya lanjut kerja dulu ya Pak.
Akhirnya selesai juga. Semoga semakin lama usahaku semakin maju, semakin banyak orang yang berdatangan, dan aku akan semakin banyak keuntungan. Ya ampun, anginnya kenceng banget sampai boneka jenggotku jatuh. Hah, kok panas banget sih tumben? Aduh, bisa melepuh saya. Kamu sudah terlalu jauh, maka ini waktunya aku meminta tumbal. Semakin kamu makmur, maka semakin banyak hal yang harus kamu bayar padaku. Hah? Apa-apaan ini? Di awal nggak ada perjanjian apapun. Tolong, jangan ganggu saya. Saya tidak melanggar apapun. Tolong, jangan ganggu saya. Aku tidak mau tahu. Kamu memang tidak melanggar apapun, tapi karena kamu sudah kubuat hidup makmur dan kamu tidak membayar itu semua, maka nasibmu akan kujadikan kebalikannya. Tidak, saya tidak mau. Saya nggak mau hidup sengsara. Jangan bikin saya kembali miskin. Tidak. Aku tidak peduli. Aku akan tetap membuatmu sengsara. Usahamu akan kubuat hancur sehancur-hancurnya. Kamu tidak merasakan kebahagiaan lagi. Enggak, aku nggak mau hidup sengsara. Aku harus hentikan ritual ini. Aku harus segera bertobat sebelum orang tahu kalau aku udah pakai ilmu hitam. Aku akan buang ini semua ke sungai yang sangat jauh dari rumahku agar aku terhapus dari bayang-bayang jenggot ini. Dari semua yang udah terjadi, semua kenikmatan di hidupku, aku sadar semua nggak akan tahan lama dan ada risikonya. Aku berhenti melaksanakan ritual ini. Kalau aku mau hidup normal aja, aku nggak mau pakai ilmu hitam yang cuma buat menyesatkanku. Semoga dengan ini aku bisa hidup dengan tenang. Aku sadar semua ini hanya sementara. Aku harus bertobat. Besok pagi aku akan menemui Pak Ustadz agar aku mendapat hidayah dan tidak lagi terjebak di jalan yang sesat. Tolong saya Pak Ustadz, saya mau terlepas dari ilmu hitam yang sudah saya gunakan selama ini. Kamu tenang aja, saya akan bantu kamu. Tapi saya ingin berpesan, jangan karena kamu merasa tersaingi, kamu jadi serakah dalam segala hal. Semua harus bersaing secara sehat. Jika kamu serakah, kamu tidak hanya merugikan hidupmu, tapi kamu juga merugikan hidup orang lain. Kamu sudah membayar pegawaimu dengan uang yang haram, hasil ilmu hitam. Saya sangat menyesal Pak Ustadz. Saya mau bertobat dan hidup seperti biasa tanpa melakukan hal-hal keji yang lain. Segeralah kamu bertaubat sebelum terlambat. Jika semua sudah terlambat, maka penyesalanmu hanya sia-sia.